Untuk menjawab pertanyaan ini pernah dijawab oleh 4 kelompok besar dalam sejarah akidah Islam. Pertama, Asy'ari, kedua, Maturidi, ketiga, Jabariyah, keempat, Mu'tazilah. Ini pertanyaan akidah ini. Apa tindakan kita sebagai santri milenial dalam, wah ini nyinggung saya. Mentang-mentang saya nggak milenial lagi. Apa tindakan kita sebagai santri milenial dalam menghadapi masalah ketika umat Islam bukannya bersatu, namun malah saling memecah belah dan melemahkan satu sama lain? Ini yang memecah belah pasti bukan alumni As-Salam. Karena alumni As-Salam itu dia paham semua mazhab. Kitab yang dia baca fikihnya bukan cuma mazhab Syafi'i, tapi multi 4 mazhab. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kelahi antara masjid ini dengan masjid ini. Masjid ini mengatakan subuh pakai kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Masjid ini mengatakan Sami Allahu liman hamidah, enggak ada kunut. Akhirnya kelahi. Yang satu mengatakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran, Nabi berkunut hanya cuma sebulan saja. Yang satu mengatakan Nabi enggak pernah berkunut sampai mati. Kemana mereka bertanya? Solusinya ada pada santri As-Salam. Datang santri As-Salam, apa masalahnya? Kunut, upil. Masalah kecil itu. Mazhab Syafi'i pakai kunut, mazhab Hanafi dan Hambali tidak pakai kunut, mazhab Maliki pakai kunut, enggak bunyi sebelum rukuk. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Maliki. Syafi'i kunutnya setelah rukuk i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kunutnya cuman setengah pakai jahar, yang setengah lagi sir. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar. Sedangkan Hambali dengan Hanafi tidak berkunut. Itu Mekah Madinah kenapa enggak pakai kunut? Makkah Madinah tidak pakai kunut karena King Saud, King Abdul Aziz bermazhab Hambali. Selesai masalah. Siapa yang menyelesaikan masalah? Santri As-Salam. Tidak ada cara menyatukan umat selain memahami perbedaan mazhab. Ajarkan di masjid-masjid, ini mazhab Maliki, ini mazhab Hanafi, ini mazhab Hambali, ini mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal ini saya beramal dengan mazhab Syafi'i. Saya, adik-adik terserah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam S. Arifin penyanyi dangdut. Ustadz, di pondok ada sahur buat puasa sunnah Senin Kamis. Masya Allah. Tempat kami dulu nggak ada. Mau puasa aja, nggak dikasih sahur. Dan diberikan kupon puasa waktu sahur untuk ngambil jatah takjil sebelum maghrib. Belum nampak masalahnya. Biasanya ada teman aneh yang hanya ngambil kupon puasa, tapi hanya niat untuk ngambil takjil dan tidak puasa. Apa hukumnya memakan dan meminum takjil yang diberikan tapi dia tak puasa, Ustaz? Nanti kalau mau diupload di internet, tolong yang pertanyaan ini jangan diupload ya. Saya sebagai kakak kelas takut merasa malu. Biasa di pondok itu insya Allah semuanya baik-baik. Yang lalu-lalu kita minta ampun pada Allah. Astaghfirullah
rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jangan ulang lagi. Mahadza ya sahibat ta'am, pedagang makanan, ini yang kau jual ini apa? Karena di luarnya kering, di dalamnya basah. Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Kenapa makanan yang basah, yang busuk, yang berulat kau buat di dalam, yang kering kau buat di luar? Apa kata Nabi SAW? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Nipu makanan sama, nipu bukaan. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut akbar berdebu, rambutnya kusut berdebu. Dia takut nyisir rambutnya, kalau rambutnya gugur maka umrohnya batal, maka dia kena bayar dam. Dia takut, maka dia biarkan rambutnya kusut dan berdebu. Ya muddu yadayhi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke atas sambil berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Doanya tidak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tidak dikabulkan Allah? 4 sebab. Yang pertama, mat'amuhu haram, makanannya haram. Makanya jangan heran doamu tidak dikabulkan Allah, karena makan takjil haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Alah, Ustaz Somad kayak nggak pernah makan haram aja. Dulu dikit-dikit ada. Tapi saya sebetulnya nggak nakal, teman-teman saya. Mat, besok kita bulis. Besok kita bulis, piket. Oke? Bulis hari Ahad. Hari Ahad kami menjaga asrama. Tiba-tiba datanglah kawan, orang tuanya bawa rambutan, dimasukkannya ke lemari, dikuncinya. Menyakitkan. Saya hanya ngelihat dia, pelit sekali. Saya pergi ke kamar mandi, begitu pulang saya lihat kawan saya yang sesama bulis, mereka lobangi dari bawah. Mereka ambil itu rambutan. Yang punya rambutan senang sholat ke masjid, mereka ambil. Saya sebetulnya nggak mau ikut, tapi karena jamaah sudah ramai, itulah. Jadi kalau dihitung-hitung dosa, dulu ada juga 1-2 rambutan, tapi saya yakin dan percaya husnuzon, dia sudah memaafkan saya. Di majelis ini, hai kawan yang dulu satu pondok, yang kau pun pelit kali, itulah coba kalau kau kasih dulu kan. Tapi insya Allah, oleh sebab itu jangan ulang lagi. Yang lalu-lalu mudah-mudahan tidak menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya neraka jahanam. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, maka tempatnya api neraka jahanam. Maka kita akan dibakar di neraka jahanam. Nanti ditimbang di hari kiamat. Santri as-salam ditimbang, berat 50 kilo. Cek malaikat, dicek, ada 2 on yang haram ya Allah. Kok bisa ada 2 on haram di badannya? Apakah bapaknya koruptor? Enggak. Bapaknya baik? Baik. Selalu ngasih kiriman uang halal? Halal. Terus kok ada 2 on yang haram? Dia ngambil kupon buka takjil. Oleh sebab itu jangan sampai. Oleh sebab itu yang akan datang jangan diulang lagi anak. Jangan diulang lagi adik-adikku. Aku gak tega kalau sampai nanti malaikat manggil. Saya sudah enak-enak di surga, di VVIP. Dipanggil sama malaikat. Abdul Somad, ya malaikat, itu adik kelas inti masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara ngambil kupon takjil. Aduh. Kalau mau masuk neraka yang dosanya agak gedean dikit lah. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Insyaallah kita selamat dari neraka. Jangan ambil kupon lagi. Ustadz, aneh mau nanya, apa dunia ini semua udah diatur Allah? Seperti Ustadz ke pondok ini? Apakah neraka dan surga kita juga sudah diatur sama Allah? Bila aneh diatur ke neraka, apakah aneh bisa ke surga?
Ini pertanyaan nampaknya sederhana, tapi untuk menjawab pertanyaan ini pernah dijawab oleh 4 kelompok besar dalam sejarah akidah Islam. Pertama Asy'ari, kedua Maturidi, ketiga Jabariyah, keempat Mu'tazilah. Ini pertanyaan akidah ini. Saya lahir menjadi orang Melayu dari Riau, itu apakah kemauan saya atau kemauan Allah? Saya ulang sekali lagi. Saya menjadi orang Melayu Indonesia dari Sumatera, dari Riau, itu kemauan saya atau kemauan Allah? Kemauan Allah. Maka saat itu saya tidak ada daya dan tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Tapi ketika saya mau ceramah, antara pakai mimbar atau tidak, antara di sana tegak atau di sini, antara duduk atau berdiri, itu kemauan saya atau pilihan saya yang diberikan Allah? Pilihan saya diberikan oleh Allah. Maka kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, cari nanti di internet, ada PDF-nya. Judul bukunya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia itu ada kalanya bisa memilih dan ada kalanya tidak bisa memilih. Perempuan pacaran, bonceng sana bonceng sini, bonceng sana bonceng sini, gembung masuk angin, itu bisa memilih atau tidak bisa memilih? Bisa memilih. Maka jangan kau berkata ketika pulang ke rumah, papa, mama, aku hamil 3 bulan, jangan marah karena ini takdir Allah. No. Berarti kau bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena Allah sudah kasih, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Allah tidak izinkan kau berdua-duaan dengan orang yang tidak mahram. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah kasih 2 jalan. Ini Allah kasih saya 2 jalan. Mau jalan ke kiri atau jalan ke kanan. Allah kasih saya mata, Allah kasih saya telinga, Allah kasih 2 jalan. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Jelas? Pak Haji pulang dari masjid. Pulang dari masjid ngelihat anak muda sedang mabuk di pinggir jalan. Hei anak muda, kenapa kalian mabuk di pinggir jalan? Pak Haji udah dapat hidayah, kami ini disesatkan Allah Pak Haji. Apa kau bilang? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yudhillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah. Kami ini mabuk karena disesatkan Allah Pak Haji. Pak Haji di jalan mikir, iya juga ya. Kalau gitu silakanlah mabuk. Ini Pak Hajinya nggak taman asalam, akidahnya nggak selesai. Coba baca ujung ayat, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ujung ayatnya, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang yang sudah tahu ini benar, ini salah, ini bengkok, ini lurus, ini hak, ini hok, ini hok, ini hak, tapi dia tidak mau tahu. Itulah orang yang fasik. Sudah ada surat keterangan, belok ke kiri Demak, belok ke kanan Kudus. Podo sami mawon. Allah sudah kasih jalan, tapi dia tidak mau mengikut jalan yang ditetapkan Allah, maka disesatkan Allah sekalian sebagai hukuman. Oleh sebab itu jangan kau berkata bahwa engkau tidak ada pilihan. Hidup ini diberikan Allah Ta'ala pilihan. Semuanya atas kudrat iradat kuasa Allah. Tapi ada yang diridhai Allah, ada yang tidak diridhai Allah. Kalau ada orang mabuk,
Apakah orang mabuk itu atas izin Allah? Ya. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada satupun yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Tapi belum tentu diridhai Allah. Jelas? Insya Allah jawaban saya jelas. Kalau ada yang bilang nggak jelas, berarti otaknya nggak jelas. Ustadz, gimana kalau misalnya kita pas hidup udah beriman sama Allah, terus tiba-tiba sebelum mati qadarullah mati dalam keadaan nggak beriman, atau lagi melihat, atau lagi gimana tuh Tat? Apa itu termasuk kesalahan kita? Allahumma khtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il. Husnuzan sama Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Kita nanti ketika mau mati, saat malaikat maut mencabut nyawa kita, maka saat kita mau mati itu kita akan mati. Sering kita buat apa? Yang sering baca Quran, yang sering dengar tausiah, yang sering sholat zikir, yang sering buat baik, maka insya Allah akan datang malaikat. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhanku Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqamah. Kalau dia istiqamah, apa balasan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Saat kau mau mati nanti turun malaikat. Apa kata malaikat? 3. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Syaratnya kalau mau husnul khatimah maka mesti istiqamah. Syaratnya istiqamah mesti berjamaah. 3. Berjamaah, istiqamah, husnul khatimah. Kekhawatiran adinda takut mati su'ul khatimah itu sudah modal. Takut mati su'ul khatimah itu sudah modal. Makanya Ustadz Somad selalu di mana-mana, ibu bapak doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang, besok masih ada jadwal. Keserat terakhir, bagaimana kalau kita sholat lalu kita kentut? Ya batal. Terus misalnya kita nggak ngerti, tapi bukan pada waktu sholat yang kita batal tersebut, apakah boleh berbelit-belit seperti kentut? Gimana kalau kita sholat lalu kita kentut? Terus misal kita ganti, tapi bukan pada waktu sholat yang kita batal tersebut, apakah boleh Pak Ustadz? Dia sholat zuhur, Allahu Akbar, terus dia ganti sholatnya. Kapan gantinya? Selesai sholat tadi, kebetulan jamaah ramai-ramai, kalau mau keluar berwudhu boleh. Kenapa kamu nggak keluar wudhu? Takut dipukul mudabbir. Udah kau tahankan aja di situ. Habis itu nanti baru ganti sholat, namanya sholat, ya sholat batal diganti dengan sholat yang baru. Tapi saya lupa Pak Ustadz, saya gantinya nanti habis asar atau habis zuhur besok. Yang namanya sholat qadha. Tapi jangan gara-gara dikit-dikit qadha. Qadha ini bukan sembarangan. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja menyepelekan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad. Banyak tutur kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima yuhibbuhu wa yardah. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah itu wali? Apakah sebenarnya yang diperjuangkan? Bersilakan. Wahabi bisa tengok kitab yang ditulis oleh Mufti Syafi'iyah, namanya Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Syekh Muhammad Zaini Dahlan faqih, ahli fiqih, dan dia juga seorang ahli hadis. Makanya semua sanad-sanad, hampir semua sanad-sanad Sahih Bukhari, saya menulis risalah doktorah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi khidmati sunnah fi Indonesia.
Maka di atas itu dia mengambil Sahih Bukhari ini dari Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Kemudian dari guru-gurunya salah satu nama dalam sanadnya itu adalah Syekh Muhammad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Hijaz. Hijaz itu maksudnya Makkah Madinah dulu. Maka dia ada menulis nama kitabnya Fitnatul Wahhabiyah. Apa yang dimaksud dengan Wahhabiyah? Mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang diperjuangkan? Memerangi takhayul, bid'ah, khurafat. Maka selalu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Oleh sebab itu, tapi yang tidak digemari adalah hanya berpegang kepada satu qaul saja, berpegang kepada satu pendapat, padahal ulama dalam masalah ini banyak pendapat, tasyaddud. Maka kalau ingin membaca bantahan-bantahan ulama tentang ini, diantaranya adalah yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Judul kitabnya Khawarijul Asr. Cari PDF Khawarijul Asr. Atau yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah juga berjudul Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan, menjelaskan tentang masalah-masalah yang menyibukkan pikiran, tentang masalah talafuz bin niat usolli, tentang masalah tahlil arwah, tentang masalah mengirim bacaan pada orang yang sudah mati meninggal dunia, tentang masalah membayar zakat fitrah dengan beras atau dengan uang, tentang masalah sebenarnya masalah khilafiyah yang lama-lama saja. Maka para ulama-ulama pun memberikan bantahan-bantahan. Bahkan saudara kandungnya sendiri pun memberikan bantahan. Namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab, menulis kitab bantahan untuk saudara kandungnya. Nah, inilah yang terkait dengan seperti yang saya ketahui. Elok kitab ini dibaca, cari dalam bentuk PDF Fitnatul Wahhabiyah Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Wallahu a'lam bishawab. Siapa itu Syiah? Maka memberikan adalah dan kita hadis kalau begitu. Kita memakai kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Sedangkan mereka memakai kitab Al-Kulaini, ditulis oleh Al-Kulaini di kitab Al-Kafi, Usulul Kafi, ditulis oleh Al-Kulaini. Dan ada juga kitab Tahzibul kitab Man La Yahdurul Faqih dan beberapa kitab hadis lainnya. Adapun tentang perbezaan kita pada 5 titik, banyak video-video tentang ini, dan mufti-mufti di Malaysia sudah mengeluarkan fatwa. Saya hanya mengulang saja video-video yang saya jawab tentang masalah ini, dan pula yang saya ambil ini dari pendapat Syekh Ali Jum'ah. Perbezaan kita ada 5. Yang pertama, kita mengatakan bahwa selepas Nabi Muhammad SAW meninggal, maka sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka kemudian bermusyawarah, maka mereka membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sedangkan mereka mengatakan Nabi menulis secara mansus nas, setelah Nabi meninggal mesti diangkat Sayyidina Ali, Ali meninggal diangkat Sayyidina Husain, Hasan meninggal digantikan Sayyidina Husain meninggal digantikan oleh Sayyidina Zainal Abidin meninggal digantikan oleh Muhammad Al-Baqir menggantikan Ja'far Sadiq meninggal digantikan Ali Ridha, sampailah seterusnya. Sedangkan kita berpegang kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali berdasarkan syura. Lalu kemudian yang kedua, mereka berpegang bahwa sahabat-sahabat Nabi itu yang radhiyallahu an, yang diridhai hanya kepada beberapa orang saja, sedangkan yang lainnya tidak. Sedangkan kita berpegang as-sahabah, kullu sahabah udul. Begitu kata para ahli hadis, diantaranya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kullu sahabah udul. Sedangkan mereka mengatakan kerana sahabat ini mempersetujui Abu Bakar dan Umar, maka sahabat yang menyetujui ini berarti menghilangkan nas yang menuliskan tentang Sayyidina Ali, takfirus sahabah. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini disebutkan dalam kitab Al-Kulaini, disebutkan dalam kitab Al-Sulul Kafi, ditulis oleh Al-Kulaini, bahwa Al-Quran yang original bernama Mushaf Fatimah 3 kali lipat daripada ini. Nanti kalau Al-Qaim datang, imam ini akan membawa kitab ini, dan seterusnya. Tapi sementara Al-Qaim datang, maka dipakailah yang ada sekarang. Mereka pun pakai yang ada sekarang, sementara Al-Qaim datang, imam yang ditunggu-tunggu itu datang, imam yang ke-12, maka disebut dengan Syiah Isna Asyariyah, imam 12. Yang keempat, mereka ada namanya taqiyah. Taqiyah artinya tidak menunjukkan diri. Kalau banyak Ahlussunnah, andai ada Syiah di sini, dia tidak akan mengaku Ahlussunnah karena dia taqiyah. Bila ditanya kamu ini sebenarnya apa,
saya ahli sunnah, padahal sebenarnya di dalam dia menyimpan Syiah. Sedangkan kita tak boleh. Kita mestilah tampakkan status kita, identiti kita mesti jelas. Yang kelima tentang masalah mut'ah. Dalam masalah mut'ah hingga hari ini banyak kesaksian-kesaksian tentang mut'ah. Bahkan mut'ah ini bukan masalah fiqh bagi mereka. Mut'ah adalah masalah keyakinan. Man tamatta'a, banyak disebutkan dalam diantaranya Usulul Kafi, diantaranya Man la yahdurul faqih, diantaranya kitab-kitab mereka tentang fadail mut'ah. Man tamatta'a marratan, siapa yang mut'ah satu kali kedudukannya seperti ini, siapa yang dua kali, siapa yang tiga kali. Maka sedangkan kita tidak membenarkan mut'ah selepas perang, selepas diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 titik inilah perbezaan-perbedaan, bukan sama perbezaan kita dengan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak, perbezaannya bukan pada furu', tapi perbezaannya pada usul. Wallahu a'lam bishawab. Zikir tariqah artinya metode, cara. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah. Bagaimana cara berzikirnya? Maka datanglah seorang ulama, dia susun zikir, lalu dinisbatkan kepada dia. Datang Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, disusunnya aurat, zikir, hizib, maka disebut dengan Al-Azkar Asy-Syadziliyah atau At-Tariqah Asy-Syadziliyah. Datanglah kemudian Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, maka disebut dengan Tariqah Naqsyabandiyah. Datanglah kemudian Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, maka disebut dengan Tariqah Dasuqiyah atau Tariqah Burhamiyah. Datanglah kemudian Imam Sidi Ahmadil Badawi, maka disebut dengan Tariqah Ahmadiyah. Datang pula namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai, maka disebut dengan Tariqah Ar-Rifaiyah. Di Mesir ada namanya Al-Majlisul A'la Lit-Turuq As-Sufiyah, majlis tinggi tariqat Sufiyah. Dan di Malaysia juga ada satu majlis khas untuk di Negeri Sembilan. Itu saya tengok bahwa ada satu untuk mengawal tarekat yang mu'tabarah. Mesti ada syekhnya, mesti ada mursyidnya, mesti berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya ini adalah metode cara berzikir, maka mestilah dilihat. Saya tanya kepada Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq dia seorang ahli hadis, tapi dia juga seorang mursyid As-Syadziliyah. Lalu saya tanya, bagaimana sebenarnya tarikat ini Syekh Muwaffaq? Kata Syekh Muwaffaq, seorang syekh, seorang ulama, dia susun zikir, lalu kemudian dikatakan ini adalah, andai Abdul Somad menyusun zikir, saya susun berdasarkan hadis ini, zikir ini, maka orang mengatakan zikir apa itu? Tarikat Somadiyah, dinisbatkan kepada dia. Tarikat Naqsyabandiyah, Tarikat Sattariyah Ahmad Sattari, Tarikat Naqsyabandiyah Bahauddin Naqsyabandi, Tarikat Syadziliyah Abul Hasan Asy-Syadzili. Yang semuanya itu adalah masih dia ambil dari hadis. Hanya saja ada beberapa zikir yang dia buat sendiri. Nah, apa hukum kalau zikir diambil dari hadis? Afdhaluz zikri la ilaha illallah, dari hadis. Membacakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, bagi hadis. Berzikir mengucapkan Allah, Allah. Kalau ada orang berzikir mufrad, Allah, 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 ada dari hadis. Mana zikir Allah, Allah? La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat selama orang masih ada berjalan di atas muka bumi berkata Allah, Allah. Tengok pula dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatil liulil albab, dia menjadi ayat-ayat bagi orang yang berfikir. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah. Di situ disebut mufrad tunggal, alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Tapi tetaplah mursyid-mursyid ini dilihat apakah dia berpegang kepada sunnah atau tidak. Makanya kita dalam masalah akidah Asy'ari, dalam masalah fiqh Syafi'i, dalam masalah tasawuf bukan tasawuf falsafi, tapi tasawuf sunni, Abu Hamid Al-Ghazali dan Abul Hasan As-Syadzili dan Junaid Al-Baghdadi. Maka lihatlah kitab Ihya Ulumuddin, dia pakai ayat Quran, dia pakai hadis Nabi. Apa kata Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Luma? Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kalau nampak engkau ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan tertipu, jangan terpukau, tapi pandanglah dia bagaimana berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka dalam bidang tasawuf ini, lihatlah mursyid yang alim, yang berpegang kepada Quran dan sunnah. Kitab-kitab yang dia baca, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Qut Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, Ihya Ulumuddin Abu Hamid Al-Ghazali,
Dia baca pula kitab-kitab yang ditulis para ulama-ulama yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau mursyidnya alim, ikuti. Tapi kalau mursyidnya jahil, tidak belajar ilmu, maka jangan ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Profesor secara bisa ada kita. Saya mahasiswa jadi saya masih muda, begitu sedang muda ini saya usok di dalam Islam. Saya bilang kalau saya kawin atau menikah saya usok saya dia khusyuk sedang bujang itu dia kata khusyuk. Nanti kalau dia nikah tak khusyuk. Bila dia nikah lebih khusyuk lagi. Nikah sekali lagi khusyuk. Oleh sebab itu dia cakap khusyuk sedang lajang ni kan sebab dia belum tahu nikah. Dia baru agak-agak aja. Aku agak-agak nanti kalau nikah ni tak khusyuk. Sebenarnya apa yang dia alami itu pernah terjadi pada Nabi SAW dulu. Pada zaman Nabi dah ada. Ini bukan terjadi di kuis saja. Zaman Nabi dulu dah ada. Datanglah 3 orang menjumpai istri Nabi SAW. Mereka bertanya, bagaimana ibadah Nabi? Bagaimana tahajud Nabi? Bagaimana salat Nabi? Taqalluha. Mereka merasa amal mereka ni sikit, tak ada apa-apanya. Maka yang satu berkata, asumu wala uftir, aku akan puasa, tak akan makan sepanjang tahun. Aqumu wala arqud, aku akan tahajud malam, tak tidur-tidur. Yang satu lagi berkata, wa ana a'tazilun nisa. Inilah dia yang satu tadi yang bertanya tu. Wa ana a'tazilun nisa, aku tidak akan menikah, karena kalau aku menikah rosak ibadahku. Apa kata Nabi? Nabi datang, Nabi marah. Man raghiba, aqumu, kata Nabi, wa uftir, aku tahajud malam. Aqumu wa arqud, aku tahajud malam tapi aku juga tidur. Asumu wa uftir, aku puasa tapi aku juga makan. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak ikut sunnahku maka bukan golongan umatku. Maka menikahlah. Man istata'a minkumul ba'ah, sesiapa di antara kami yang sudah sanggup mampu menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak mampu, fa alaihi bisawm, hendaklah dia banyak-banyak puasa sunat. Wallahu a'lam bishawab. Masalah kaitan khusyuk dalam solat, maka tak ada kaitan orang menikah dengan tak menikah. Orang yang nikah dah 4 kali pun kadang tak khusyuk juga. Jadi masalah khusyuk dalam solat ini, jangan sangka bila kamu menikah ada istri ada anak lalu tak khusyuk. Itu kan kesimpulan, itu kan dia berfikir sendiri. Dia berfikir sendiri. Maka yang kita ikuti ini sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, silang pendapat. Kalau saya tetap lajang saya khusyuk. Nanti kalau saya menikah ada istri ada anak saya tak khusyuk. Itu kan kesimpulan dia sendiri dari akal dia. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Begitu kata orang Melayu. Akal panjang sejengkal hendak menduga laut. Maka kita merasa kita lebih pandai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata suruh menikah. Ya ma'syarus syabab, kata Nabi, wahai para pemuda, menikahlah. Tazawwajul walud wal wadud, menikahilah kamu dengan perempuan yang banyak anaknya dan penyayang. Inni mukatsirun bikum bainal umam, nanti di akhirat hari kiamat di akhirat aku bangga dengan kamu karena kamu banyak. Kalau pemuda-pemuda ini tak menikah, nanti saya khawatir yang sudah menikah ini pula dia merasa perlu menyelamatkan ini. Oleh sebab itu maka jangan kita pikirkan menurut kita lalu kita ambil kesimpulan, tapi ikutlah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ila Allah, balikkan kepada Allah. Tengok Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fankihu ma taba lakum minan nisa, menikahlah masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak mampu berlaku adil, fa wahidah, 1 saja. Hadis menyuruh menikah, Al-Quran menyuruh menikah, ulama menyuruh menikah. Wa min asbabil jununi, wa min asbabul jununi al-azabah, di antara penyebab gila adalah kerana tidak mau menikah. Begitu dalam kitab fikih mazhab Syafi'i. Wa min asbabil jununi al-azabah, di antara penyebab orang menjadi gila sebab tak mau menikah. Maka menikahlah. Wallahu a'lam. Dan besar adalah kapasitas yang mudah dibuat dan besar Man shalla alaihi salatan, sesiapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu ansara sayiat, Allah berikan balasan 10 kebaikan.
wa rufi'at lahu 10 darajat, Allah naikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Maka di antara semua amalan-amalan ini, yang amalannya mudah tapi amalannya berterusan, tidak putus dan dijamin pasti dikabulkan Allah, adalah membanyakkan salawat. Dengan bersalawat segala urusan dimudahkan Allah, dengan bersalawat segala dosa diampunkan Allah, dengan bersalawat segala susah hati dihilangkan Allah, dengan bersalawat dekat kepada Rasulullah. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Aqrabu majlisan. Salawat tidak memerlukan ijazah, salawat tidak memerlukan tariqah, salawat tidak memerlukan apa-apa. Begitu kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, bila ada orang bersalawat, dari mana kamu dapat salawat ini? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana mengamalkannya? Sallu alaihi, banyak-banyak berselawat. Banyak-banyak lafaznya dalam Sahih Bukhari. Allahumma salli ala sayyidina, ada 5 lafaz. Salah satu lafaz yang paling mudah adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu maka amalan, Aisyah datang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa amal yang paling afdal? Adwamuha wa in qalla, sikit tapi berketerusan. Maka amal ini sikit tak berat, sedekah berat, tahajud malam berat, banyak selawat. Tapi bukan maknanya selepas berselawat tak lagi bersedekah dan tak tahajud. Tahajud tetap, sedekah tetap, tapi tetap banyakkan amalan harian-harian dengan berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.